Kasus B. Hari Sabtu pagi, halaman SD di kawasan Jakarta Barat tampak ramai dengan anak-anak, padahal hari Sabtu sekolah libur. Ternyata pada hari itu siswa kelas 4 akan berkunjung ke kebun binatang Ragunan. Ibu Neti akan mengajak 32 siswa kelas 4 melihat secara langsung hewan di kebun binatang karena Ibu Neti mengajar IPA tentang penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Sebelum berangkat, Ibu Neti mengabsen dan memeriksa perlengkapan para siswa. Siswa diharuskan membawa bekal dan peralatan tulis serta papan jalan. Setelah semua lengkap, Ibu Neti memimpin siswa untuk berdoa agar selamat sampai tujuan dan kembali ke rumah masing-masing. Sebuah rute telah menanti untuk membawa siswa ke kebun binatang. Dalam perjalanan, Ibu Neti mengajak anak-anak bernyanyi dengan tema binatang. Sesampai di kebun binatang, Ibu Neti membayar tanda masuk dengan mengisi jakcard karena semua transaksi menggunakan e-money. Para siswa memasuki kebun binatang dengan berbaris rapi di depan kolam ikan yang juga dihuni burung pelikan. Ibu Neti meminta siswa untuk berhenti memberikan pengarahan. Anak-anak, sekarang keluarkan papan jalan dan lembar kerja siswa yang ibu bagikan. Kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok harus bekerja sama dalam mengisi lembar kerja. Semakin banyak informasi dan data yang kalian peroleh maka nilai yang akan kalian dapatkan juga semakin tinggi. Silakan isi lembar tabel yang ada setelah lembar terisi penuh. Gunakan lembar berikutnya sesuai dengan judul kolom. Kalian cukup mengisi nama hewan, asalnya dari mana, dan jenis makanannya. Paham anak-anak, kata Ibu Mila. Paham, Bu, jawab anak-anak. Baiklah. Karena hari sudah mulai siang silakan kalian lakukan dengan tertib, tidak usah berlari dan jangan sampai tanda pengenal kalian hilang. Kila akan bertemu dan berkumpul kembali di depan pusat primata. Ibu akan mengikuti kalian dari belakang, kata Ibu Neti. Anak-anak berjalan menuju kandang hewan yang ada di Ragunan sambil mencatat data dan informasi dari setiap kandang hewan yang mereka datangi. Setelah hampir 2 jam berkeliling, siswa kelas 1 berkumpul di depan pintu gerbang pusat primata. Untuk pusat primata, kalian tidak perlu mencatat karena di dalam hanya terdapat jenis monyet sehingga makanannya pun relatif tidak berbeda. Kita akan melihat berbagai jenis primata dari berbagai sebelum pulang. Mereka menyempatkan diri untuk melihat film yang sedang diputar di pusat primata belahan dunia. Silakan dilihat sambil bertanya dan belajar, kata Ibu Neti. Setelah itu, mereka kembali berjalan menuju pintu keluar untuk kembali ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Ibu Neti mengingatkan anak-anak untuk membawa laporan yang mereka tulis dalam lembar kerja untuk dibahas pada hari Senin. Pada hari Senin setelah upacara selesai, Ibu Neti menulis di papan tulis yang berbunyi, penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Anak-anak, apakah kalian membawa lembar kerja yang Sabtu kemarin kalian kerjakan? Tanya Ibu Neti. Iya Bu, kami membawanya, jawab anak-anak. Baiklah sebelum kegiatan kita mulai, Ibu ingin kalian berdiskusi selama 30 menit untuk membuat kesimpulan dari data yang kalian miliki sesuai dengan tema yang Ibu tulis. Silakan duduk sesuai kelompok masing-masing, kata Ibu Neti. Anak-anak berkumpul sesuai dengan kelompoknya dan mulai berdiskusi. Ibu Neti meninggalkan kelas untuk berbincang-bincang dengan guru yang lain. Kelas menjadi gaduh karena masih ada siswa yang belum mengerti apa yang harus dikerjakan. Ibu Neti kembali ke dalam kelas dan menghardik siswa yang gaduh. Kelas menjadi tenang, namun masih ada siswa yang menggerutu karena belum memahami perintah Ibu Neti. Setelah 30 menit berlalu, Ibu Neti kembali ke dalam kelas dan meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Presentasi yang diselingi dengan tanya jawab antar kelompok tidak terlalu diperhatikan Ibu Neti yang sedang asyik bercakap-cakap dengan guru yang lain. Akhirnya bel istirahat berbunyi, anak-anak berteriak kegirangan dan berlarian keluar. Pertanyaan. 1. Untuk pembelajaran IPA, sains seperti pada kasus di atas, metode apa yang paling tepat digunakan dan apakah metode itu sudah digunakan dalam kasus di atas? Jelaskan jawaban Anda. 2. Bila Anda menganggap kegiatan pembelajaran yang dilakukan Ibu Neti masih ada kelemahan, silakan perbaiki pembelajaran tersebut mengacu kepada PTK yang menjadi identifikasi masalah, analisis masalah, ajukan alternatif pemecahan masalah dan susunlah suatu rumusan masalah. Pemecahan masalah dan susunan suatu rumusan masalah. Baiklah, kita lihat pertanyaannya. Untuk pembelajaran IPA seperti pada kasus itu, metode apa yang paling tepat digunakan dan apakah metode itu sudah digunakan dalam kasus di atas? Nah,
Menurut pendapat saya, pembelajaran IPA yang kita lihat tadi di kasus Buneti itu dapat menggunakan metode observasi, diskusi, dan presentasi. Nah, gabungan metode ini sangat baik ya di dalam pembelajaran IPA. Jadi menurut saya Bu Neti sudah menggunakan metode ini sesuai ya, yang sesuai yaitu observasi di kebun binatang, diskusi di kelas, kemudian melakukan presentasi di kelas juga setelah diskusi. Di situ juga sudah digunakan LKS ya untuk mencatat hal-hal yang dipelajari yaitu jenis hewan, kemudian juga makanannya. Kemudian juga ada materi asal binatang atau asal hewan. LKS tersebut diisi pada waktu kegiatan berlangsung. Mereka melihat dan mengamati hewan, makanan yang disediakan oleh petugas kebun binatang. Mereka juga dapat melihat informasi tentang hewan yang biasanya ditempel di depan kandang, ya, di depan kandang hewan itu. Di situ juga tertera makanannya juga biasanya, ya. Ada makanannya, ada mungkin cara perkembangbiakannya dan sebagainya. Dengan mengamati dan belajar langsung di lokasi, maka pembelajaran makin bermakna. Pada hari berikutnya, hasil observasi didiskusikan dengan teman di kelompoknya. Dan juga diskusi di kelas dengan melakukan presentasi. Ya. Presentasi itu memungkinkan jawaban ya antara kelompok satu dengan yang lainnya itu bisa didiskusikan, ditanyakan, dan juga dijawab oleh kelompok yang bersangkutan. Ini sangat baik ya. Kemudian yang kedua, kegiatan pembelajaran yang dilakukan Buneti itu memang masih terdapat kelemahan. Kalau kita lihat seolah-olah memang sudah bagus, tapi sebenarnya masih bisa dilakukan yang lebih baik. Karena apa? Karena dalam kegiatan observasi itu Bu Neti sulit mengontrol, mengawasi siswa, mendampingi siswa. Jadi pada saat observasi gitu, itu sulit dikelola ya, sulit dikelola. Baik itu eh, waktu ya, karena di situ tidak dijelaskan waktu step by step waktunya. Kemudian juga siswa itu cenderung melakukan kegiatan sendiri sehingga sulit terkontrol. Waktunya banyak, kemudian biayanya juga banyak, dan tentunya biayanya juga tinggi karena harus perjalanan dari sekolah ke kebun binatang, kemudian membayar tiket dan lain-lain. Dan ini tidak semua sekolah bisa melaksanakan kegiatan ini. Nah, kemudian apa yang harus kita perbaiki? Yaitu tadi, bagaimana kita bisa membuat pembelajaran seperti nyata tetapi lebih efektif dan lebih efisien. Yaitu dengan apa? Dengan berbantuan video ya. Dengan berbantuan video yang di dalamnya nanti ada hewan-hewan dan juga makanan-makanan yang menjadi yang dibutuhkan hewan itu ya. Nah, kemudian kita identifikasi. Nah, kemudian ada banyak siswa yang tidak fokus dalam mengamati hewan. Kemudian yang kedua, perhatian siswa terhadap informasi tentang hewan beserta keterangannya masih rendah. Perhatiannya masih rendah. Kemudian pembelajaran yang dilakukan Bu Neti memerlukan waktu yang banyak, kemudian biaya yang tinggi. Ini sebagian dari identifikasi masalahnya. Analisisnya apa saja? Kita ambil aja yang pertama adalah siswa sulit dikontrol dalam kegiatan observasi di kebun binatang. Siswa mengalami kendala saat mempelajari informasi karena situasi ramai pengunjung. Siswa tidak konsentrasi terhadap objek yang dihadapi. Siswa menggunakan waktu yang panjang dalam pengamatan. Siswa melakukan aktivitas secara mandiri dalam kelompoknya tanpa pendampingan guru. Ini analisisnya ya. Dan masih banyak analisis yang lain yang menjadi ya, masalah di dalam kegiatan pembelajaran menggunakan proyek keluar ya, pengamatan di tempat nyata di luar.
Maka saya mengajukan pemecahan masalah. Terus, ya. Misalnya yang pertama, hendaknya menggunakan media pembelajaran yang berisi tentang hewan dan keterangan yang lengkap, misalnya asal hewan, jenis makanannya, dan informasi lain. Yang kedua, hendaknya ada pendampingan guru dalam kegiatan observasi, diskusi, dan presentasi. Kemudian saya mengajukan rumusan masalah, bagaimana pemanfaatan video tentang hewan dan makanannya dalam mengenalkan hasil belajar pada siswa kelas 4 SD Negeri 5 Meruya semester 1 tahun pelajaran 2023-2024. Bagaimana pemanfaatan video tentang hewan dan makanannya dalam meningkatkan keterlibatan dalam diskusi, ya, atau keterlibatan diskusi pada siswa kelas 4 SD Negeri 5 Meruya semester 1 tahun pelajaran 2023-2024. Begitulah kira-kira alternatif jawaban dari soal atau kasus pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Neti di dalam kelas. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan gambaran, dapat memberikan gambaran untuk para mahasiswa semuanya. Terima kasih. Akhiri kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.